Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seratunisa, NIM 192016092. Saya dari mahasiswa S1 Farmasi, tingkat 2 semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nassr Cirebon. Di sini kita akan belajar mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif lemak atau lipid. Seperti yang kita ketahui, lipid merupakan senyawa organik yang heterogen, di mana meliputi lemak, minyak, steroid, lilin atau wax, dan senyawa-senyawa lainnya yang menyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Sifat umum dari lipid tersebut antara lain, dia tidak larut dalam air, akan tetapi dia larut dalam pelarut nonpolar seperti misalnya eter dan kloroform. Lipid merupakan salah satu zat yang kaya akan energi yang penting dan dipergunakan dalam metabolisme tubuh. Komponen yang menyusun lipid ini adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, dan kadang-kadang ada nitrogen dan fosfor. Lipid ini sendiri itu berbeda dengan karbohidrat dan protein. Adapun fungsi lipid pada manusia adalah yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua sebagai transportasi metabolit sumber energi, yang ketiga sebagai sumber zat untuk sintesa bagi hormon, 4 sebagai kelenjar empedu serta menunjang proses pemberian signal transduksi. Nah, kemudian selanjutnya sebagai struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel. Kemudian dia sebagai pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak, dan pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Berdasarkan fungsi lipid tadi, maka lipid ini sering dilakukan proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi ini menggunakan pelarut organik. Karena yang kita ketahui, lipid itu tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut, di mana pelarutnya juga sama dengan bahannya. Nah, ekstraksi lipid itu dapat mudah jika bahan yang diekstrasi mudah larut dalam pelarut dan polaritasnya harus sama. Selain itu, kandungan air pada bahan pangan juga akan mempengaruhi tingkat proses ekstraksi dari lipid tersebut. Semakin tinggi kandungan air di dalam bahan pangan, maka semakin sulit untuk dilakukan proses ekstraksi. Pelarut yang biasanya dipakai untuk ekstraksi lipid pada bahan pangan itu adalah pelarut nonpolar dan polar. Contohnya misalkan untuk pelarut polar itu menggunakan etanol atau alkohol, kemudian pelarut nonpolar itu contohnya bisa menggunakan heksan atau petroleum ether. Setelah dilakukan proses ekstraksi pada lipid, maka ada beberapa kelompok metode yang digunakan pada analisa produk makanan. Nah, yang pertama itu analisa kuantitatif minyak, di mana analisa kuantitatif minyak ini menentukan kadar lemak minyak yang terdapat pada bahan makanan dan hasil pertanian maupun hasil perkebunan. Kemudian yang kedua adalah analisis kualitas minyak, di mana analisis kualitas minyak ini merupakan atau menentukan minyak ini bisa murni sebagai dari bahan makanan yang berkaitan dengan proses ekstraksinya, atau ada tidaknya perlakuan lanjutan. Jadi analis kualitas minyak ini berdasarkan ada tidaknya minyak dalam suatu bahan pangan. Selanjutnya adalah analisis sifat fisik dan kimia, di mana sifat fisik dan kimia ini menentukan sifat fisik maupun kimia yang khas atau mencirikan sifat minyak tersebut. Ini berkaitan dengan titik didih, titik rebur, dan reaksinya yang terjadi. Kita lihat metode yang pertama itu adalah analisis kualitatif lipid, di mana analisis kualitatif lipid ini adalah analisis kimia ada tidaknya suatu komponen radikal, ion, atau molekul pada suatu lipid. Beberapa metode analisis kualitatif lipid itu bisa menggunakan yang pertama uji kelarutan lipid, kemudian uji ketengikan lipid, kemudian uji ketidakjenuhan lipid, dan uji acrolein.
Kita lihat uji yang pertama, yaitu uji kelarutan lipid, di mana uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid terhadap berbagai macam jenis pelarut. Nah, dalam uji ini kelarutan lipid itu ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut tersebut. Apabila lipid dilarutkan dalam pelarut polar, maka hasil lipid tersebut dia tidak akan larut, karena lipid memiliki sifat non-polar, sehingga yang larut pada pelarut yang sama yaitu non-polar. Nah, untuk parameternya harus dilihat berdasarkan sifat polar atau non-polarnya dari pelarut yang dipakai. Di sini kita dapat melihat bahwa contoh minyak kelapa itu hanya bisa larut dalam kloroform dan ether. Mentega bisa larut dalam kloroform dan ether, sedangkan gliserol hanya bisa larut dalam air dan kloroform, alkali dan alkohol. Kemudian uji kualitatif lipid. Metode yang kedua adalah uji ketidakjenuhan lipid, di mana memiliki prinsip untuk menentukan ikanan rangkap yang ada dalam suatu asam lemak bahan pangan. Contohnya misalkan ada reaksi adisi antara I2 dan Ki dengan ikatan rangkap dari lemak. Nah, uji ketidakjenuhan itu digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk dalam asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi iod ini. Nah, iod ini digunakan sebagai indikator perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dari uji ketidakjenuhan lipid ini dilihat dari adanya reaksi positif, di mana berupa timbulnya warna merah saat ditetesi oleh ion Hubnya. Kemudian asam lemak tidak jenuh, adanya timbul warna merah yang semakin lama maka semakin pudar. Kemudian asam lemak jenuh timbul warna merah tetapi tidak pudar. Itu merupakan parameter dari uji ketidakjenuhan lipid tersebut. Di sini kita bisa lihat contoh di mana contoh lipid atau asam lemak yang diuji itu ditambah dengan kloroform yang sama banyaknya. Kemudian tabung dikocok sampai bahannya larut. Setelah itu tetes demi tetes reaksi ion Hub dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok, dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran harus diamati. Kemudian asam lemak jenuh diambil dari asam lemak yang tidak jenuh yang dapat dibedakan dengan melihat struktur dan komponennya. Nah, asam lemak yang tidak jenuh yang memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya, maka reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah ketika iod Hub diteteskan ke asam lemak tersebut. Lalu warna akan kembali lagi ke warna awal, di mana warna awal itu adalah kuning bening. Warna merah yang terjadi menjadi pudar itu menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemak. Kemudian metode selanjutnya adalah uji ketengikan lipid, di mana prinsip itu menentukan bilangan peroksida, jumlah karbonil oksigen aktif, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah lipid teroksidasi atau tidak. Parameter yang diamati larutan warna merah muda itu menunjukkan bahan pangan tengik, dan larutan warna putih menunjukkan bahan pangan tidak tengik. Biasanya kita menggunakan I2. Nah, yang kita amati adalah ikatan rangkap akan mengadisi iodium atau I2 sehingga ikatan rangkap itu akan hilang. Pada uji ketengikan lipid ini bisa kita lihat dalam slide tersebut, sehingga pada sampel pengujian bisa dilihat bahwa kerusakan lemak atau minyak utama adalah timbulnya bau tengik yang disebut dengan proses ketengikan. Ketengikan pada lemak atau minyak menunjukkan bahwa kebanyakan golongan trigliserida tersebut
setelah teroksidasi oleh oksigen dalam udara bebas dan membentuk peroksida dan terurainya asam-asam. Nah, minyak yang tidak jenuh bila mengalami oksidasi, maka ikatan tangkapnya dapat berubah menjadi peroksida lemak yang ditandai dengan terjadinya pengikan. Materi selanjutnya yaitu uji acrolein. Nah, prinsip ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid, akrilat atau acrolein. Nah, tujuannya itu menentukan keberadaan gliserin atau lemak pada bahan pangan. Parameternya itu yaitu bau acrolein, yaitu seperti abu alkohol pada bahan pangan. Contoh uji acrolein pada bahan pangan. Kita bisa melihat di sampel yaitu ada minyak kelapa, mentega, dan gliserol. Nah, prosedur kerjanya dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 2 ml gliserol, minyak kelapa atau mentega atau sampel yang lainnya. Kemudian tiap-tiap tabung reaksi itu ditambah dengan 1 gram KHSO4 yang telah digerus terlebih dahulu. Setelah itu diaduk hingga merata, lalu dipanaskan di atas api. Kemudian analisa lipid yang kedua adalah analisa kuantitatif lipid, di mana analisa kuantitatif lipid itu berdasarkan berapa jumlah kandungan lemak pada bahan pangan untuk menentukan jumlah kadar lemak yang biasanya kita gunakan. Metode yang pertama yaitu ada angka penyambunan, angka iod, angka Plensenki, angka ester, angka Reses-Michel, kemudian kadar minyak dengan metode Sochlet. Untuk penentuan angka penyambunan yang pertama itu ditentukan banyaknya miligram KOH yang diperlukan untuk penyambunan sempurna, yaitu 1 gram lemak atau minyak. Kemudian besarnya bilangan penyambunan itu tergantung pada berat molekul lemak tersebut. Dasar reaksinya adalah hidrolisis asam lemak oleh basa, kemudian reaksi saponifikasinya adalah sabun ditambah gliserol. Perlu kita ketahui bahwa berat molekul yang kecil, maka bilangan penyambunan akan semakin besar. Untuk prosedur penentuan angka penyambunan ini, pertama-tama minyak kurang lebih ditimbang 5 gram, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang ukurannya 50 ml. Kemudian KOH 0,5 N alkoholik ditambahkan. Lalu dilakukan proses pendinginan balik, ditutup. Lalu dididihkan minyak tersebut sampai tersabunkan sempurna dengan ditandai tidak terlihat butir-butir lemak atau minyak di dalam larutan. Kemudian didinginkan. Setelah dingin dilakukan proses titrasi menggunakan HCl 0,5 normalitas menggunakan indikator PP. Titik akhir titrasi tersebut ditandainya dengan tepat hilangnya warna merah. Misalkan titrasi memerlukan TS. TS itu adalah simbol dari sampelnya, titrasi sampel dalam bentuk mililiter. Kemudian dibuat perlakuan blanko yang memerlukan titrasi dalam bentuk mililiter. Kemudian penentuan angka Reset-Michel minyak atau lemak itu ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian ditambah 20 ml larutan soda gliserol. Lalu dipanaskan sehingga membentuk sabun sempurna dan cairan menjadi jernih. Lalu ditambah dengan 135 ml air dan 5 ml asam sulfat 20% dan dilakukan proses destilasi. Kemudian destilat selanjutnya ditambah dengan aquades. Bagian yang larut dalam air dipisahkan dan dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas dan menggunakan indikator PP sampai terbentuk warna merah jambu. Dan jangan lupa dibuat pula perlakuan blanko sama dengan perlakuan yang sebelumnya. Kemudian metode selanjutnya yaitu penentuan angka ester. Penentuan angka ester ini menunjukkan jumlah asam organik yang bersenyawa ester dan dapat dihitung dalam selisih antara angka penyambunan dan angka asam.
Kemudian metode selanjutnya yaitu penentuan angka ion. Prosedurnya yaitu minyak sebanyak 0,1 sampai 0,5 gram dalam 10 ml kloroform, lalu ditambah 25 ml larutan iodin bromida, lalu dicampurkan dan didiamkan 1 jam. Kemudian iodin sisa itu dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 n menggunakan indikator amilo. Jangan lupa dibuat juga belangkonya. Nah, untuk parameternya diperhatikan warna yang hilang itu adalah sampai hilangnya warna biru. Selanjutnya penentuan angka Polenske, di mana bagian yang tidak larut dalam air yang diperoleh pada penentuan Rachel-Michel dipisahkan dengan corong pisah. Kemudian larutkan dalam 45 ml larutan alkohol 95% yang netral. Lalu dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 n menggunakan indikator pp sampai berwarna merah jambu. Nah, untuk rumusnya itu adalah jumlah mili NaOH 0,1 n untuk titrasi. Kemudian metode selanjutnya adalah metode Sochlet. Biasanya metode Sochlet ini metode yang paling mudah digunakan. Nah, prinsipnya adalah ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, metanol, aseton. Kemudian berat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Yang lain adalah penentuan kadar air minyak menggunakan metode termografimetri, di mana prosedurnya adalah 10 gram minyak ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Kemudian pengurangan granulnya dinyatakan sebagai berat air yang menguap dari minyak tersebut. Kemudian adalah penentuan bilangan asam, yaitu minyak atau lemak sebanyak 10-20 gram ditambah 50 ml alkohol netral 95%, dipanaskan selama 10 menit dalam penangas air sambil diaduk dan ditutup dengan pendingin balik. Setelah dingin dititrasi dengan KOH 0,1 n menggunakan indikator pp sampai tepat warna merah jambu. Nah, untuk menentukan angka asam dengan mili KOH dikali normalitas KOH dikali berat molekul KOH dibagi berat contoh. Selain itu ada juga penentuan lipid dengan menggunakan kromatografi lipid, di mana penentuan kromatografi ini untuk mengetahui fungsi lipid pada proses biologis. Diperlukan untuk mengetahui lipid apa saja yang ada. Karena lipid tidak larut dalam air, maka dilakukan ekstraksi lipid dari jaringan menggunakan pelarut tadi. Nah, jenis-jenis kromatografi analisa kuantitatif lipid itu bisa menggunakan kromatografi lapis tipis atau biasa disingkat dengan TLC, di mana TLC ini untuk memisahkan komponen-komponen atas dasar perbedaan-perbedaan absorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan pelarut pengembang. Contohnya ada monogliserol, digliserol, trigliserol, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kromatografi eksklusi atau SEC. Itu menentukan produk hidrolitik atau oksidasi dan pemanasan lemak. Kemudian yang ketiga yaitu kromatografi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ini untuk menentukan apakah lipid bersifat non-volatil yang memiliki berat molekul yang tinggi.